Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mulai yang mempertemukan kami di tempat ini. Kami Engkau pilih menjadi katekis-katekis untuk dididik di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini. Semoga kami yang sudah menjadi katekis walaupun dalam terdidik ini, kami terus membimbing diri kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu melalui perantaraan para dosen, para sivitas akademika, para senior, kakak kelas, dan juga para katekis-katekis yang sudah melayani. Semoga kami mampu melayani terutama bidang pengajaran, kemudian bidang pelayanan, bidang sosial, bidang karitatif, dan juga bidang-bidang yang mampukan kami untuk menjadi pribadi yang berkarya atas nama kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Soal yang pertama langsung jawab ya. Apa itu tanggung jawab? Saya ulangi, soal yang pertama langsung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah ya, sesuai yang Anda pahami saja ya, jangan terlalu panjang-panjang. Berikutnya soal yang kedua, apa itu kewajiban? Ya, singkat, jelas, tekat, ya enggak perlu panjang-panjang. Soal yang kedua, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah, enggak perlu catat soalnya ya. Kalau kewajiban itu kalian jawab satu kata dan benar ya saya kasih nilainya. Berikutnya soal yang ketiga. Apa itu kesetiaan? Soal yang ketiga, apa itu kesetiaan? Soal yang pertama, apa itu tanggung jawab? Soal yang kedua, apa itu kewajiban? Soal yang ketiga, apa itu kesetiaan? Keempat, apa itu cinta kasih? Ya. Yang keempat, apa itu cinta kasih? Saya ulangi, apa itu tanggung jawab, apa itu kewajiban, apa itu kesetiaan, apa itu cinta kasih. Yang kelima, apa itu pelayanan? Enggak menjawab? Wah, itu dipinjamkanlah pulpennya. Masa bawa parangnya enggak? Ya kan banyak kawanmu, tinggal pinjamkan. Belas kasih lah. Ya, soal yang pertama, apa itu tanggung jawab, apa itu kewajiban, apa itu kesetiaan, apa itu cinta kasih, kemudian ya, apa itu pelayanan. Baik, selanjutnya soal yang keenam, apa itu kegelisahan? Apa itu kegelisahan? Sekali lagi, jangan menulis soalnya, langsung jawab saja. Ya, soal yang pertama, apa itu tanggung jawab? Yang kedua, apa itu kewajiban? Apa itu kesetiaan? Ya. Apa itu cinta kasih? Kemudian apa itu pelayanan? Kemudian yang keenam, apa itu kegelisahan? Soal yang ketujuh, ya, judul makalah yang kamu akan tulis. Yang ketujuh, judul makalah yang akan kamu tulis.
Kan minggu lalu sudah saya sampaikan, pikirkan 3 judul. Jadi kamu pikirkan judul yang terbaik. Yang tidak hadir ya tidak tahu kan. Karena pasti jelas di YouTube saya itu kalau yang katanya mengulangnya lagi. Soal yang pertama apa itu tanggung jawab, yang kedua apa itu kewajiban, yang ketiga apa itu kesetiaan, keempat apa itu cinta kasih, kelima apa itu pelayanan, keenam apa itu kegelisahan, yang ketujuh apa judul makalah yang akan kalian tulis. Yang kedelapan, apa itu hak dasar atau hak asasi? Yang kedelapan, apa itu hak dasar atau hak asasi? Ya, silakan. Apa itu hak asasi? Apa yang mau diulang? Jawab terus dulu kan. Soal yang ke-9 ya. Mengapa kita belajar ilmu sosial dasar? Jawabnya ya. Yang ke-9, mengapa kita belajar ilmu sosial dasar? Yang ke-10, apa itu zoon politikon? Saya ulangi lagi, yang pertama apa itu tanggung jawab, yang kedua apa itu kewajiban, yang ketiga apa itu kesetiaan, yang keempat apa itu cinta kasih, yang kelima apa itu pelayanan, yang keenam apa itu kegelisahan, yang ketujuh judul makalah yang akan kalian tulis. Kemudian yang ke-8 apa itu hak asasi? Yang ke-9, mengapa kita belajar ilmu sosial dasar? Yang ke-10 apa itu zoon politikon? Ya, silakan jawab singkat, jelas, tepat, padat. Ini pengulangan soal yang terakhir. Yang pertama, apa itu tanggung jawab? Yang kedua, apa itu kewajiban? Yang ketiga, apa itu kesetiaan? Langsung jawab saja ya. Jangan melihat-lihat HP ya, payah nanti. Yang keempat, apa itu cinta kasih? Yang kelima, apa itu pelayanan? Yang keenam, apa itu kegelisahan? Yang ketujuh, sebutkan judul makalah yang akan kalian tulis. Yang kedelapan, apa itu hak asasi? Yang ke-9, mengapa kita belajar ilmu sosial dasar? Ke-10, apa itu zoon politikon? Ya, silakan kumpulkan. Ya, yang saya hitung sampai 10 yang tidak mengumpulkan nilainya ini ya, silakan saja kumpulkan. Ya, padahal saya sudah cukup waktu memberi kalian, masih ada juga yang datang terlambat, padahal saya sudah beritahukan di grup.
Ya, silakan kumpulkan. Waktunya saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tidak saya terima nanti. Ya. Ya baik, kalau yang sudah tidak saya terima ya. Taruh di belakang. Dan udah saya bilang, ini mau saya terima kah? Baru nulis nimpa. Mau saya terima gitu? Sudah ya? Nah kan? Inilah kegelisahan yang kalian laksanakan. Hah. Sesat berpikir, sesat tulis, sesat waktu. Yang datang santai ya begitulah kehidupan. Ya, sebenarnya saya hanya mau refleksi saja dengan kuis ini. Berarti kalian masih belum bisa menjadi mahasiswa yang handal. Mahasiswa yang handal itu yang pertama adalah mahasiswa yang memiliki harmonisasi. Apa itu harmonisasi? Harmonisasi itu adalah gerak langkah kita menyesuaikan irama atau tanda-tanda zaman. Ya. Ada yang tidak mengumpulkan? Yang tidak mengumpulkan adalah orang yang tidak mau harmonisasi. Dan orang itu adalah orang yang tidak bisa melihat kegelisahan yang terjadi dalam situasi ruang gerak kita dalam pelayanan. Yang santai-santai saja, yang mukanya tidak merasa bersalah, itu adalah orang yang tidak mampu mewujudkan rasa sesal. Dan biasanya itu adalah orang yang kurang bertobat. Jadi kalau dia datang ke gereja, minggu ini ke gereja, atau misalnya dia tidak ke gereja, dia tidak cari pastor untuk terima sakramen tobat. Dia hanya masuk, nyelonong, ada sakramen ekaristi, dia langsung terima. Padahal ketika dia tidak datang gereja, alasannya bukan sakit. Kalau sakit itu bisa, ya kan? Itu pun sakit kalau kita misalnya memberitahu, kita bisa diantarkan sakramen ekaristi atau komuni batin. Ya, karena kita sudah belajar itu. Walaupun komuni batin itu hanya dengan akal budi atau perasaan kita. Tetapi kita sudah ya mau hadir. Tetapi ada orang itu yang tidak punya kegelisahan. Dia datang ke gereja ya dengan seenaknya saja, ya kan? Kemudian dia berbicara, udah datang terlambat, ya, dia menggeser orang sudah kusuk. Ya, dia menggeser orang itu ke tengah padahal dia datang terlambat, ya. Tidak ada permisi, tidak punya yang namanya empati. Nah, itulah orang yang tidak memiliki kegelisahan. Orang yang tidak memiliki kegelisahan biasanya orang yang tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab. Nah, sehingga tanggung jawab itu adalah salah satu wujud cinta kasih. Karena kita menjadi Katolik, makanya kita harus bertanggung jawab penuh terhadap cinta Tuhan kepada kita, itulah iman. Iman itu adalah menjawab cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena kita sudah dibaptis, maka kita harus menerima sakramen ekaristi dengan layak dan pantas, bukan dalam keadaan yang tidak pantas. Keadaan tidak pantas itu adalah keadaan di mana kita membiasakan diri untuk menganggap Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan memang betul. Tetapi ada konsekuensi logis ketika cinta kasih itu diberikan kepada kita. Harusnya kita tidak seperti kambing. Maka kata Yesus ya dalam bacaan Injil minggu lalu yang hadir di gereja itu sangat membuat kita gelisah. Di manakah posisi kita? Akankah kita ditempatkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Ya, di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Ya, tidak tahu kalau dia sudah berbuat kasih tetapi dia melakukan kasih. Mengapa? Sedangkan di sebelah kiri itu adalah orang yang tidak berbuat kasih dan dia tidak tahu juga kapan berbuat kasih. Jadi ada orang yang berbuat kasih tapi dia ya tidak tahu kalau dia berbuat kasih.
Ya, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu memberikan pakaian, ketika aku seorang asing engkau memberi aku tumpangan, ketika aku sakit engkau mengunjungi atau melawat aku, ketika aku di dalam penjara engkau mengunjungi aku. Tuhan, kapankah aku melihat engkau seperti itu? Ya, apa kata Yesus? Barang siapa yang berbuat, salah satu dari hal ini, dia sudah, melakukan cinta kasih itu, kan begitu. Nah, dia akan ditempatkan di sebelah kanan dan terimalah tempat yang sudah dijadikan sebelum dunia dijadikan. Itulah kerajaan Allah, kerajaan surga. Hidup kekal itu adalah kepastian. Kematian itu adalah kepastian. Kepastian itu hidup kekal. Tetapi ada yang disebut juga dengan siksaan kekal. Di mana sebenarnya bukan untuk tempat manusia. Itu hanya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dia ditempatkan di sebelah kanan. Tuhan, kapan aku melihat kamu? Melihat kamu lapar, haus, telanjang, melihat kamu misalnya asing, melihat kamu sakit, di penjara, Barang siapa yang tidak melakukan hal ini, salah satu dari hal ini, kamu tidak layak. Silakan masuk ke siksaan kekal. Nah, bacaan kemarin itu luar biasa. Itulah janji kekal abadi. Sama ketika kita melakukan sesuatu perbuatan jinah, kan? Ketika kita melihat seorang perempuan telanjang, bukan memberikan dia baju atau menutupi auratnya, malah kita melakukan tindakan kekejian, ketidakmoralan. Menjadi moral itu ketika kalian menjadi satu daging, sakramen, perjanjian, yaitu sakramen perkawinan. Itu kan perjanjian suci, pernikahan suci. Ratum et consumatum. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi di situ dia. Itu yang dimaksud dengan telanjang. Mau dijelaskan lagi, Ketika orang misalnya butuh yang namanya doa kalian tidak mendoakan, itulah orang yang haus, lapar. Bukan hanya masalah makanan, minuman, tapi adalah sesuatu keinginan orang. Doakan saya saya menghadapi masalah. Kamu santai-santai saja. Bukan mendoakan, bukan mengucapkan sesuatu, tetapi malah menertawai. Rasain lu. Itulah orang yang seperti kambing. Dia bukan seperti domba, tapi seperti kambing. Apa hubungannya dengan mata kuliah kita pada hari ini? Sangat persis. Tanggung jawab, kewajiban, kesetiaan itu adalah pokok. Jadi cinta kasih itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Nah, kegelisahan itu adalah kalau kita tidak bersama Yesus. Kata Santo Agustinus apa katanya? Sampai aku belum bersamamu Yesus, aku masih hidup dalam kegelisahan. Kegelisahan. Nah, makanya untuk tetap tidak gelisah, apa yang kalian lakukan? Pada hari ini masuk kuliah, tidak terlambat. Supaya tidak gelisah dikasih warning, waktu. Jadi ada waktu, Tapi itu tadi. Biasa Pak Yakobus Julianelis atau Pak Ian ini suka terlambat. Saya terlambat itu karena habis orang keluar dari tempat ibadatnya, lalu banyak mobil, saya pikir digunakan untuk memahami tentang itu. Jadi menjelaskan tentang tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan itu dimulai dengan mencintai. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah kaitannya dengan apa yang harus kita tulis nanti dalam makalah kita yang nanti menjadi 20% nilai ujian akhir kalian. Jadi nilai tulis kalian 20%, kalau kalian tidak membuat makalah kalian, mohon maaf ya. Ya, saya tidak juga mengatakan kalian misalnya ini kalau misalnya kalian tidak membuat misalnya. Udah dikembalikan kah?
makalahnya? Belum ya? Bukan. Kan waktu itu makalahnya diambil oleh tertimpa, tidak masuk di situ. Belum ada yang dikembalikan. Wah ini. Jadi kalau begitu, kalau sampai tidak dikembalikan, kalian harus mencetak ulang tuh. Karena diambil oleh salah satu, saya tidak tahu ngapa dia mengambil begitu. Ya, makanya saya kemarin minta tuh langsung dimasukkan di dalam itu ya. Tapi diambil. Ada yang terlambat, ya tetap saya terima. Walaupun terlambat nilainya tidak sempurna. Ya kan? Bukan masalah milik Allah. Kesempurnaan itu adalah kita mendekati Allah. Ya kan? Ya tetap saya terima. Tapi nilainya kan tidak maksimal. Nah ini juga harus menjadi ini ya. Jadi dari sekarang sudah dibuat makalahnya. Karena ujian akhir sudah sebentar lagi ya. Jangan berleha-leha. Leha saja tidak bersantai-santai kan. Ya kan? Ya itu meha sini. Leha. Jangan berleha-leha, leha saja tidak santai kan? Nah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ya marilah kita terus mengembangkan diri kita. Mengapa kita belajar ilmu sosial dasar? Agar memahami bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang bermasyarakat. Kehidupan yang menggurui, bukan mengajari. Menggurui itu kan digugu dan ditiru ya. Yuk kita ke gereja, ya kan? Mari. Kan begitu. Tapi kalau kita masih sama seperti anak kecil, ya bagus sih anak kecil tuh. Justru anak kecil tuh rajin ke gereja. Ya. Tapi kok kita kok susah benar ya. Alasannya enggak ada ya. Kemarin kita sudah, itulah. Berarti kita tidak bisa menjawab ya kegelisahan kita dengan ilmu sosial dasar. Jadi kalau kita melihat orang ke gereja kan, kok hari Minggu saya tak ke gereja ya? Berarti kita bisa menjawab, berarti ilmu keimanan saya ini tinggi enggak ya? Saya ini bisa bersosialisasi dengan umat enggak ya? Dasar iman saya kuat enggak ya? Ya kalau enggak ke gereja berarti 3 hal itu kalian enggak bisa jawab lah. Ilmu keimanannya tipis sekali. Ya, bersosialisasi dengan umat tidak. Ya. Bagaimana mau dapat pasangan hati, bagaimana mau dapat teman sejati, bagaimana mau dapat sahabat sejati, ya. Ya, saya mohon tetap fokus dengan apa yang ini ya. Kesepakatan kelas kita, mohon dinonaktifkan HP-nya, ya. Nah, jadi seperti itu. Tolong ya. Makanya ketua kelas sekretaris itu catat. Ya, kalau pakai denda, udah banyak sih sebenarnya denda, terlambat, ya. Tidak masuk, kan? Tapi bagi saya ya saya suruh buat resume. Bagi pejabat kelas, ya tidak menerapkan aturan itu ya akibatnya melanggar. Melanggar tanggung jawab. Kewajiban. Ya kan? Nah, pelanggaran-pelanggaran itu ditolerir. Akibatnya apa? Ya santai-santai saja kan? Lumayan nih dapat arisan. Nanti akhir kelas ini ya mau bagi kue kan? Misalnya dapatnya yang terlambat, kemudian yang kedua yang tidak masuk ya. Bukan karena sakit ya, kalau sakit ya udah. Ya kan, karena hal lain. Ini kan harus kesepakatan kelas. Yang tidak membuat tugas, yang terlambat mengerjakan tugas, itu bisa didenda. Bayangkan kalau terlambat membuat tugas, didenda kesepakatan kelas 10.000, kan lumayan. Nanti akhir semester ini kalian akan bisa tamasya, makan-makan bakso di depan kan. Bayangkan kalau dapat 460.000, bakso 10.000. Ya dinikmati bersama. Ya kan? Minimal. Kalau enggak, misalnya 460 beli baju kaos. Atau beli serbet. Serbet ilmu sosial dasar. Ya kan? Enggak masalah. Wah, itulah tadi tidak menegakkan yang namanya ya kegelisahan tadi. Pejabat kelasnya ongkang-ongkang kaki. Ya kan? Nyatat tidak. Itu tadi saya bilang pejabat kelas yang tidak bisa bertanggung jawab adalah orang yang tidak mampu menegakkan kewajibannya, ya, menegakkan tanggung jawabnya. Membiarkan kawan tersesat itu adalah kelalaian. Ya kan? Tidak membawa pen. Bayangkan kalau pejabat kelas yang membawa pen. Ini pen, kamu tak bawa pen berarti kamu harus membayar 5.000. Lumayan, pennya hanya 4.000. Ini beli langsung.
Hari gini masih tidak bawa pen, itu kan sama seperti orang pergi ke ladang tanpa parang. Ngapain pergi ke ladang tanpa parang kan? Itu tadi saya katakan aneh bin ajaib. Ya, pergi noreh tidak ada pisau torehnya untuk apa? Hah? Mau mancing tidak ada pancingannya untuk apa? Ya kan? Itulah manusia yang tidak punya tanggung jawab. Nah, maka ilmu sosial dasar merubah itu. Tidak punya yang namanya kegelisahan. Nyantai aja lah, ya kan. Aku kuliah di sini mau lulus mau endak. Ngapainlah terlalu dipikirkan? Ya harus dipikirkan dong. Saya berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. 4 hal. Maka kita kuliah tuh dipikirkan, dikatakan, dilakukan. Hindarilah tidak membuat tugas. Nah begitu. Itulah ilmu sosial dasar menjawab pertanyaan kegelisahan kalian. Kalau hal semesti ini masih dilakukan di semester 2, ini merupakan tanggung jawab moral bersama. Apakah kelas ini layak dan pantas menjadi kelas yang mampu menghidupkan suasana sosialisasi. Kita kan sudah mulai masuk ke semester 2 ini. Ya, bulan depan sudah tahun depan, Januari 2024. Waktu terus berlalu, ya kan? Ada yang tak bawa kertas, ada yang sekedar datang ya datang. Mau berhenti ya laku nih, malas kuliah ini. Mau dimanapun kamu kuliah sama tempatnya. Ya, tempat ini sangat mewah. Bisa kalian bandingkan. Silakanlah kalau kalian mau bandingkan di mana. Ya, saya sudah masuk di beberapa ya kampus. Ini kampus termewah. Ya, mana ada kampus pakai ini? Ada sih memang, tapi kelasnya mahal, bayar mahal. Ya. Kalian di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini, wah luar biasa nih kelas ini. Ya. Sampai proyektor slide pun tidak dibawa kan. Itu akibat tadi tak punya kegelisahan. Jadi mau gimana kita? Ya. Ibaratnya apa yang kita ya. Nah, itu. Jadi kita menjawab kegelisahan. Ya. Tawaran dari Haska namanya. Hah? Iska kah, Haska namamu? Kok ketua kelas tidak duduk di sini ya? Ini bukan ketua kelas namanya. Saya sudah memperhatikan ketua kelas nih. Ketua kelas tuh minimal duduk di depan. Kalau bisa di situ kan. Ingat, kamu seumur hidup ketua kelas, jangan di belakang. Kalau ketua di belakang itu bukan ketua namanya. Anak buah. Lihat sekretaris juga, ya kan? Bendahara. Ya tidak ada sesuatu yang bisa berubah. Perubahan itu kalau kita mau melakukan yang namanya perbaikan. Perbaikan ya kawan. Nah begitu. Nah jadi kembali lagi ya. Sehebat apapun ilmu dipelajari, ada spidol. Ya. Spidolnya ada apa enggak? Ada tintanya enggak? Ya. Ini udah enggak punya proyektor slide. Kelasnya mewah ya. Itu karena enggak mau diambil kan? Saya lihat yang piket itu saja. Itulah tadi tidak memiliki kegelisahan. Saya kan sengaja pulang agak lambat. Karena ilmu sosial dasar itu kan bercerita tentang bagaimana kita mampu menjadi pembimbing dan pendamping. Ya kan? Ini kan enggak ada yang namanya kesepakatan kelas, siapa yang ini ya. Silakan, ya kan? Saya sih tidak ada masalah kamu mau masuk 5 menit sebelum itu ya, tapi ya sudah nilai 0 kan? 0 ini susah kan? Ya kita mulai dengan wah ini tidak nampak. Ini tidak punya itu, tak punya ini. Jadi tidak ada. Ini mau apa? Proyektor slide. Silakan. Bayangkan, ya kan? Nah itu namanya bagian dari tanggung jawab, kan gitu. Tanggung jawab. Dia dari ya tanggung dan jawab. Saya bersedia menanggung segala sesuatu, ya kan?
termasuk yang terlambat, tanggung jawab sendiri. Nilainya sudah tak ada kan? Iyalah, kalau tidak hujan ya panas. Itulah jawaban yang tidak memiliki yang namanya tanggung jawab. Kalau saya tak tanggung jawab, ngapain datang sini? Ya udah, ya kan kalian buat tugas ya. Nah itu, ya. Jadi ketua kelas, apa pindah lagi? Aduh, bukan ingin ke situ. Saya agak aneh kali, kamu tidak punya si nih. Semangat lah. Jadi ketua kelas tuh enak pak. Nilai pasti B, ya kan? Lah, kemarin saya mau kasih nilai pasti A, enggak mau. Diprotes. Ya kan? B 70 kan? Nilai pasti B. Tapi janganlah ketua kelasnya bala-bala kan? Hati-hati kalau ketua kelas nilainya A, kalian tidak dapat bonus. Jadi kita doakan ketua kelas kita nilainya 65 biar kita tambah 5 gitu. Ya kan? Ingat tuh kesepakatan kelas kemarin karena diprotes wakil ketua kelas. Tak adil gitu. Nah itu tadi tanggung jawab itu dimulai dari mampu menerima ide orang dan menganalisanya. Itulah mahasiswa. Jangan kalian disuruh demo, ayo demo, apa? Nasi bungkus, ya kan? Uang. Ya. Nah, jadi kemampuan kita untuk menjadi pribadi itu dimulai dari tanggung jawab. Ya, ini kan tinggal di asrama kan? Oh enggak, tinggal di mana? Oh, Supadio hujan ya? Oh, lebat. Kalau lebat tuh harus pakai apa? Mantel ya? Pakai mantel. Sebelum pakai mantel, pakai apa? Pakai baju. Sebelum pakai baju, pakai apa? Pakai celana. Sebelum pakai celana, pakai apa? Pakai dalaman. Sebelum pakai dalaman, pakai apa? Nah, itu tanggung jawab tadi. Ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki semua milik Allah. Tanggung jawabnya adalah kita mampu menggunakan semua bagian tubuh kita dan kita tutupi supaya bagian tubuh kita itu tidak membuat orang gelisah. Ya kan? Misalnya saya resleting saya nampak, karena kan gelisah kan. Oh bahaya apa nih kan? Atau saya datang sini pakai celana dalam kayak Superman tuh. Iya kan? Gila kan apa Pak yang bagus tuh gitu. Lah, kalian ya menertawai itu kan? Superman, Batman. Kok aneh dia pakai celana dalam di luar? Itulah tadi saya katakan, yang namanya tanggung jawab bukan terletak pada pakaian. Sekarang kalau misalnya dia pakai bikini di Pantai Kuta, apakah dia tidak bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Mengapa? Dia menggunakan pakaian sesuai dengan tempatnya. Lalu misalnya di Pantai Telanjang, kalian telanjang. Apakah kamu Nah, misalnya itu bilang pantai ini boleh bugil. Lalu kamu bugil. Kalau tidak malu lah. Ya tadi saya tanya dengan dia tanggung jawabnya. Sebelum pakai kalian bilang pakai dalaman. Sebelum pakai dalaman pakai apa? Nah itu. Jadi tanggung jawab inilah persoalannya yang dialami oleh Adam dan Hawa. Diberi tanggung jawab tetapi dia melakukan pelanggaran tanggung jawab. Ada. Jadi silakan baca modul ya. Ya. Saya hanya ingin menjelaskan karena kalian ilmunya katekese. Oke, jelas ya? Inilah pelanggaran tanggung jawab yang dilakukan Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa harus ya. Dia sudah yang namanya cinta Tuhan. Semua buah di taman ini boleh kau makan kecuali satu buah yang berada di tengah-tengah taman itu tentang ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Maka dalam Syahadat Para Rasul, ya kan?
Tuhan Yesus itu mengadili orang yang hidup dan yang mati. Ya. Upah dosa adalah maut. Pelanggarannya adalah dosa. Nah, ketika kita melanggar tanggung jawab kita, dosa. Tanggung jawab kita hari Minggu ke gereja. Tanggung jawab kita adalah menerima cinta Tuhan, menjawab cinta Tuhan dalam sakramen Ekaristi yang Maha Kudus. Itulah Yesus Kristus. Ya, kalau kalian di TikTok itu ada dijelaskan oleh beberapa pastor dan romo itu. Kalau masih tidak tersentuh, berarti kalian memang tidak memiliki kegelisahan. Ya kan? Orang yang tidak memiliki kegelisahan, dia adalah orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Mengapa? Nanti kalau kamu milih dia jadi suami, Pak, tidak ada beras. Ini santai aja, ya kan? Slow aja. Jadi kita pakai apa, Pak? Ya, kalau mau makan, enggak, ya. Tanggung jawabnya enggak ada, tanggung jawab kerja dong, kan? Apa kata Rasul Paulus kalau mau makan? Ya, kerja, kan begitu. Nah, ini masalah tanggung jawab. Persoalannya, kalian menjawab itu tadi, saya mintakan berdasarkan pengertian kalian. Ya. Jadi yang mampu menjelaskan tanggung jawab itu berarti adalah orang yang mampu menjawab kegelisahannya. Nah itu. Kalau di dalam buku udah jelas tanggung jawab itu apa, kan gitu. Tanggung jawab itu juga menyesali dosa-dosa kita dan bertobat. Itu tanggung jawab. Orang Katolik itu adalah orang yang bertanggung jawab. Makanya saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan kita selalu dihimbau pada masa Advent dan masa Prapaskah untuk menerima sakramen pertobatan karena tanggung jawab kita kepada Tuhan Allah dan sesama. Ya. Maka orang yang rajin ke gereja itu adalah orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, jadi karena dia menanggung dan menjawab. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Luar biasa kan? Nah, itulah bagaimana ilmu keimanan kita, sosialisasi iman kita, dan dasar iman kita, dasar fundamental. Tanggung jawab ya. Oh saya Pak mau mencari jodoh itu 10 tahun lebih di atas karena dia bisa bertanggung jawab. Itu idealisme dia. Tidak bisa kalian merubah idealisme dia. Apa itu idealisme? Cita-cita. Ditambah isme suatu cita-cita yang kuat terhadap sesuatu. Ya kan tidak masalah perjaka atau duda. Yang penting dia bisa bertanggung jawab. Kata bertanggung jawab ini ya. Kalau dalam istilah iman Katolik, orang yang menghamili atau membuntingi pacarnya itu orang tak bertanggung jawab. Pak, enggak Pak, itu cinta. Salah. Itu adalah kebejatan. Itu namanya nafsu. Nafsu yang salah. Pak, cinta dengan nafsu itu kan hampir sama, Pak. Beda. Cinta itu adalah suatu anugerah dari Tuhan untuk kita mampu melahirkan tanggung jawab. Ya bagaimana orang belum terima sakramen perkawinan, dia mampu bertanggung jawab. Walaupun dia tuh dewasa, punya segala-galanya, ya enggak ada. Dia sudah memiliki istri, ya kan? Karena istri yang enggak punya anak, lalu dia bilang mau cari anak dengan kalian. Itu bukan tanggung jawab. Tanggung jawab kan dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit. Makanya rajin-rajin ikut misa perkawinan ya. Ya supaya paham apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Jelas tuh. Tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tetap perawan, tanggung jawab untuk perjaka. Ya, kata-katanya mudah. Ya. Ya, makanya disebut kalau kalian ingin menjadi biarawan-biarawati itu kan ada namanya mengucapkan kalau dia ada janji. Ada janji, ada kaul, itu beda. Kalau kaul itu untuk ordo atau kongregasi atau tarekat-tarekat. Kaul itu, apalagi kaul kekal, kaul kemurnian. Tapi
tapi waktu itu Pak ada yang santai yang ya itu kalau ketika dia sudah janda ada memang order-order yang diterima, tapi dia tidak lagi melanggar kan nama kaul kemurnian. Kaul kemurnian itu adalah mempertahankan tanggung jawab itu. Misalnya kamu diberi anugerah keperawanan, ya kan? Keperawanan itu harus seperti Santa Clara ya, kan banyak tuh Santa Agnes, ya atau seorang Santa saya agak lupa tuh satu itu, dia itu suaminya paham, lalu dia dibunuh oleh perlawanan, suaminya juga dibunuh dan suaminya tidak pernah ya menggaulinya karena dia sudah berjanji kepada Tuhan. Itulah dia, ya tanggung jawab. Kalau mau jadi santo santa nih tanggung jawab nih. Ilmu sosial dasar itu di situ, ya. Apa? Ada yang diskusi tentang tanggung jawab, diskusi tentang perawan. Ya boleh, langsung diskusi. Saya enggak di semester habis ini saya banyaknya kan saya bilang diskusi kan. Nah, enggak apa-apa, langsung Pak tanggung jawab Pak, gimana Pak? Ya, kan gitu. Ini enggak ada saya yang akhirnya mengejar bola nih namanya. Seperti Argentina dan Jerman, akhirnya harus adu penalti kan. Janganlah begitu. Nah, tanggung jawab. Makanya di ilmu sosial dasar itu ada tanggung jawab. Mudah kan melihat orang tanggung jawab? Pak, tidak semudah itu Pak menilainya Pak. Mudah menilai orang itu. Tapi sulit membuktikan penilaian itu. Karena itu butuh proses. Ya. Ketika saya menikahi istri saya bertanggung jawab untuk setia dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Itulah janji atau yang kita ucapkan, dan kita juga ya mengucapkan itu secara murni. Apa itu murni? Murni itu ya seperti suci, seperti kudus. Itulah murni, kemurnian, kesucian, kekudusan. Nah ini ya, jadi tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kamu ya pacaran dengan 2 orang, ya kan? Saya pasti mengatakan kamu harus putuskan yang satu, karena kamu tak bertanggung jawab dengan cintamu. Bukan harus memilih, karena kamu telah melakukan ketidaktanggung-jawaban. Apalagi kalau 3, 4, Pak seleksi boleh, kalau nggak suka ya udah putus. Wah, Bapak ini terlalu idealis, bukan idealis. Daripada kamu menyiksa orang, lebih bagus kamu memberikan jawaban yang jelas dan tegas. Ya kan? Mohon maaf saya sudah ada pacar, kamu menunggu saya silakan, tetapi jangan menunggu saya karena saya juga tidak menunggu kamu. Itu kan begitu. Kamu ganteng, tetapi saya tidak melihat gantengnya. Saya, uang tuh usaha, A-nya aktif, N-nya nekat, G-nya gila. Tahu gila? Gali informasi, lakukan aksi. Iya loh. Kamu berhadapan dengan saya yang banyak itu, ya gila. Gali informasi, lakukan aksi. Kamu harus gila cinta. Seandainya orang itu adalah masih perawan dan perjaka kan. Masa kamu sudah punya istri lalu gila dengan anak darah orang, itu kamu biadab namanya. Tidak bermoral.